Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Cahyoto Meliharyani. Saat ini saya bertugas sebagai dosen tetap di program studi T3 Teknik Informatika, jurusan Teknik Komputer dan Informatika Politeknik Negeri Bandung. Pada video ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri saya sebagai dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat dengan PDD UKT-PT. Bidang pendidikan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025 dalam bidang pengajaran. Di video ini, saya akan menyajikan pernyataan diri saya sebagai dosen terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Konsep Teknologi Informasi dan Komunikasi. Secara spesifik, saya akan menjelaskan proses pembelajaran untuk pertemuan ke-10 yang dilanjutkan dengan cuplikan rekaman proses pembelajaran pada pertemuan tersebut. Mata kuliah Konsep Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan kode 21TI1003 merupakan mata kuliah praktek dengan bobot 4 SKS yang dirancang untuk mahasiswa semester awal. Tujuan utama dari mata kuliah ini adalah untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan fundamental dalam memahami dan juga memanfaatkan berbagai macam teknologi untuk mendukung berbagai aktivitas perkuliahan dari awal hingga akhir perkuliahan. Nah, di sini mahasiswa akan dituntut terkait dengan problem solving yang ada di dunia nyata. Meskipun di sini memang tidak ada persyaratan khusus, mahasiswa diharapkan memiliki perangkat sendiri untuk mendukung kegiatan praktek yang intensif. Nah, di mata kuliah ini cakupan materinya itu sangat aplikatif. Mulai dari penggunaan aplikasi untuk kolaborasi, aplikasi untuk pendukung kantoran, hingga topik yang lebih mendalam seperti persiapan dan analisis data. Serta berbagai macam pemanfaatan teknologi baru seperti AI untuk menyelesaikan berbagai macam masalah yang ada. Mata kuliah ini menjadi fondasi bagi para mahasiswa sebelum mereka masuk ke mata kuliah lainnya lebih spesifik di semester-semester berikutnya. Secara umum, mata kuliah ini mendukung berbagai macam CPL atau yang disingkat dari capaian pembelajaran lulusan. Di antaranya adalah yaitu KU1 untuk kemampuan menerapkan pemikiran logis dan kritis. Kemudian juga ada KK7, kemampuan berkomunikasi secara teknis dan secara efektif. Kemudian juga kemampuan untuk merancang solusi menggunakan konsep fundamental IT atau yang ini adalah PP3. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, mahasiswa diharapkan mampu. Yang pertama, menggunakan aplikasi perkantoran secara mahir untuk mendukung analisis data. Yang kedua, merancang dan melaksanakan survei secara digital. Dan yang terpenting atau yang terakhir, yang akan disampaikan pada contoh video ini, yaitu materi ke-10 yang akan nanti saya tunjukkan. Di mana mahasiswa diharapkan mampu melakukan analisis dan pengolahan data untuk menghasilkan informasi yang valid bagi stakeholder terkait. Kemampuan ini mencakup dari identifikasi stakeholder, pengumpulan data, pembersihan data, transformasi, hingga visualisasi data. Sistem pembelajaran untuk mata kuliah ini menggunakan pendekatan blended learning, yaitu mengkomunikasikan sesi tatap muka secara luring dan tatap maya secara daring. Sesi luring kita fokuskan untuk kegiatan praktik secara insentif di laboratorium, diskusi, serta demonstrasi langsung. Sementara itu, sesi daring digunakan untuk pendalaman materi, kuis, forum diskusi melalui LMS atau yang disingkat dari Learning Management System, yang dimiliki resmi oleh Politeknik Negeri Bandung. Semua materi, modul praktek, video tutorial, dan juga tautan referensi saya sediakan semua di LMS Polban, sehingga mahasiswa dapat mengakses kapan saja untuk mendukung pembelajaran secara mandiri. Untuk LMS, saya tunjukkan di tampilan sebagai berikut ini. Untuk mencapai tujuan pembelajaran pada mata kuliah ini, saya menerapkan metode pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, yaitu Student Centered Learning, yang diwujudkan melalui kerangka yang saya gunakan, yaitu dia Delivery, Interaction, Assessment. Untuk di delivery, saya di sini menyampaikan materi tidak hanya melalui ceramah, tapi juga demonstrasi secara langsung dan menyediakan studi kasus yang relevan dengan industri saat ini, sehingga mahasiswa bisa mencoba langsung hal-hal yang sudah saya contohkan. Kemudian ada interaction, di mana interaksi ini dibangun melalui diskusi kelompok dan juga sesi tanya jawab jika ada yang membutuhkan. Kemudian yang terakhir adalah assessment, yaitu dilakukan penilaian secara otentik melalui hasil proyek yang sudah dikerjakan. Untuk materi ke-10 ini, metode utamanya adalah Project Based Learning atau disingkat dengan PBL. Mahasiswa diberikan sebuah mini project untuk menganalisis kurs rupiah terhadap mata uang asing yang memberikan rekomendasi kepada stakeholder tertentu sehingga bisa mendapatkan value tertentu. Nah, mereka bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan sebuah project mini ini dari awal hingga akhir, dan mulai pengumpulan data hingga sampai ke presentasi hasil analisis menggunakan visualisasi data yang ada.
Baik, berikut adalah contoh untuk cuplikan pembelajaran yang saya lakukan di kelas berkaitan dengan metode ini. Oh, udah ini. Iya. Ini mereka pasti ngambil Mandiri BNI. Kita ngambil Mandiri BNI. Bagian BC sama Mandiri yang diambil enggak? Berapa bulannya? Ini kan mending pakai pakai ini sampai Oktober lah ya. Interaksi adalah kunci dalam mata kuliah praktik ini. Saya memfasilitasi interaksi secara sinkron dan juga asinkronus. Secara sinkronus, saya saat sesi luring maupun daring selalu membuka ruang diskusi yang luas. Ketika saya melakukan demonstrasi, saya akan selalu berhenti sejenak untuk memastikan bahwa setiap mahasiswa paham dan juga diberikan kesempatan untuk bertanya. Saya juga berkeliling untuk mendampingi setiap kelompok dalam mengerjakan mini projectnya. Berikut adalah tampilan pelaksanaan saya secara sinkronus. Ini hari yang berbeda. Saya mau average rata-rata Ini ya. dua data ini. Bisa nggak? Kenapa nggak? Bukan karena itu ya. Aduh, kenapa ini tidak bisa di rata-rata? Toh. Hari yang beda. Kan pengen tahu rata-rata. Di sini ada kurungnya. Oh, iya. Penurunan sama kenaikan. Yes, bagus. Ada penurunan dan penaikan. Karena kenapa? Dari webnya dia akan langsung munculkan seperti ini. Kalau data aslinya dia nggak ada gini, tapi dia dihitung. Sehingga kalau kita mau ngolah, ini kan nggak bisa ada ya. Maka perlu dilakukan apa? Cleansing. Bagus. Hah? Ya kalau mau satu-satu silakan. Oh, format. Kalau mau satu-satu silakan. Tapi kalau misalnya Anda mau menggunakan formula tertentu, silakan. Haknya dari Anda. Pak, kami semangat Pak, kami serius Pak, dan kami tim yang sangat rajin. Boleh. Oke, sehingga apa? Ininya perlu dihapus. Setelah ini dihapus, beres nggak? Masih belum bisa. Kenapa tuh? Ada titik sama koma. Bagus. Karena kenapa? Angkanya di sini ini masih dalam bentuk teks. Sehingga ini harus kita sesuaikan. Kalau di Excel saya pakai koma, tapi kalau di sini dia pakai ini ya. Biar bisa kebantu. Kan saya sudah bilang discover gathernya Rincing kan bilang paling lama ya. Oke, Google Spreadsheet kayak gitu. Jadi Anda sudah bisa dapatkan datanya, Anda juga bisa untuk olah datanya nanti. Karena Anda sudah belajar Excel. Kan sudah expert semua ya? Oke, cukup jelas atau ada yang ingin tanyakan dulu di Google Spreadsheet? Formulanya apa? Formulanya pakai import HTML. Nanti saya kasih tahu setelah minggu depan. Iya dong. Pak, itu teh. Minggu depan akan saya kasih tahu. Sebenarnya gampang banget. Ada fitur yang ada di Microsoft Excel yang akan membantu Anda. Pakai itu langsung beres. Ubah jadi angka. Itu Anda bisa temukan fiturnya satu klik semua data beres. Apa itu? Searching. Iya dong. Searching silakan. Itu kan hak Anda, kerjaan Anda. Anda mau serius, Anda mau rajin, silakan. GPT. Kalau saya sih orangnya nggak terlalu rajin ya. Jadi saya mikirin gimana cara paling optimal menggunakan tools yang sudah ada. Pak, mau nanya Pak? Maka boleh. Tadi Bapak nge-input indeks 1 buat apa Pak? Indeks 1 buat apa? Pertanyaan bagus. Kita harus belajar ujungnya sama ya. Saya ngajarin dari awal apa? Ikro. Nah, silakan Anda coba Ikro. Di sini ada penjelasan terkait dengan indeks. Kirain Bapak.
Artinya apa di sana? Di sana menjelaskan indeks itu menunjukkan Anda mengambil tabel atau tag tertentu yang nomor berapa. Karena di satu buah halaman website kita bisa bikin banyak sekali tabel. Kalau indeks satu artinya tabel yang paling ada di define paling pertama. Kalau dua, tabel yang di define yang kedua. Dan seterusnya. Gitu. Nah, untuk query-nya itu bisa hanya dua macam. Itu dari si Google Spreadsheet. Hanya bisa list atau table. Hanya dua ini saja. Kalau dia berbentuk table, Anda bisa tarik. Kalau dia berbentuk list itu kayak gimana? Ada yang sudah belajar tag HTML, ada yang UL dan OL, order list dan unordered list tagnya. Nah, list itu adalah yang seperti itu. Pak, berarti apakah kita bisa narik semua data di seluruh internet? Bisa, tapi untuk formula dari sini tidak semua data yang bisa. Kalau dia webnya tidak memprotek, bisa kita gunakan yang ini. Tapi kalau memprotek, kita harus menggunakan cara lain. Bisa pakai BTP atau Selenium, menargetkan tag tertentu, atau kita bisa juga menggunakan iPad, sehingga kita bisa bikin robotnya agar dia melakukan pengopian. Nah, ini studi kasusnya memang web khusus yang tidak ada diprotek, sehingga Anda bisa langsung narik tadi. Bukan berarti Anda nanti Shopee, Tokopedia Anda bisa narik kayak gini ya? Enggak, saya jamin nggak bisa. Gitu. Dari web apa lagi yang bisa? Dari web Wikipedia. Mau cari tentang apa? Apa? Bank Mandiri gitu ya? Atau ada mau bank lain? Nah, kalau Bank Mandiri, di sini kita copy linknya. Pakai yang sama, saya bikin di situ saja. Importnya HTML, sebenarnya bisa XML dan yang lain, tapi tergantung kasus ya. Kalau di sini kita cukup pakai import HTML, dikasihkan linknya dalam kurungnya, kemudian nanti query-nya apa? Saya ngambil yang table. Ya, ini harus yang bahasa Inggris. Terus habis itu di sini indeksnya, misal kita ambil yang kedua. Lokal boleh ditulis, boleh tidak, bebas. Nah, ini isinya. Pak, kok aneh? Dia ngambil langsung dari sini. Kalau misalnya nggak pas, mungkin indeksnya yang perlu Anda ubah. Kalau ini saya ubah di indeks 1. Udah lama ya, udah mau sinkronan. Dapat dari mana ini? Dapat ya. Kiri dan kanan. Campuran tabelnya, ini hasilnya. Oke. Mengurangi waktu Anda untuk melakukan copy paste susun secara manual. Secara asinkron, interaksi terjadi di volume RMS dan juga via chatting. Mahasiswa dapat bertanya di luar jam kelas dan juga saya atau mahasiswa lain dapat menanggapinya. Diskusi kelompok juga difasilitasi melalui platform kolaborasi online. Dan untuk chatting, ini saya respon secara online dan juga dengan chat menggunakan WhatsApp. Dengan ini, saya berperan sebagai fasilitator sementara mahasiswa secara aktif membangun pengetahuannya sendiri melalui eksplorasi dan juga kolaborasi. Sistem penilaian di mata kuliah ini dirancang untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara komprehensif dan ontentik sesuai dengan RPS yang sudah disusun. Bobot penilaian ini terdiri dari hasil proyek yaitu 55%. Ini adalah komponen terbesar yang menggantikan ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Proyek ini dinilai berdasarkan rubrik yang jelas yang sudah dibentuk dan juga mencakup dari aspek analisis, kualitas visualisasi, ketepatan solusi dan juga manajemen waktu yang ada. Tugas itu diberikan bobot sebesar 25%, terdiri dari tugas-tugas mingguan yang mendukung pengerjaan proyek. Kemudian ada aktivitas partisipatif sebesar 15%, dinilai dari keaktifan di kelas ataupun forum diskusi yang dilakukan oleh mahasiswa. Dan terakhir ada kuis sebesar 5%, yang dimana kuis ini untuk menguji pemahaman secara konsep, yang dilakukan juga di praktikum, untuk memastikan bahwa konsep juga tetap dikejar.
Sistem ini memastikan bahwa penilaian tidak hanya berfokus pada hasil akhir yang sudah dibuat oleh mahasiswa dan kelompoknya, tetapi juga pada proses dan juga keaktifan mahasiswa selama 1 semester penuh. Baik, kita mulai ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, hari ini kita akan masuk ke praktikum yang lumayan seru. Bagi saya sih ini salah satu praktikum yang seru sekali. Karena Anda akan mulai memahami data itu seperti apa sih yang bisa diolah. Ya, gitu. Jadi kita akan bahas terkait dengan web scraping. Ini di praktikum ke-10. Oke, saya mau nanya dulu. Ada nggak yang sudah pernah melakukan web scraping? Ada nggak yang sudah pernah web scraping? Web scraping. Ada yang pernah? Tuh, kalau saya sih optimis kayaknya sudah ada yang pernah, tapi secara tradisional atau secara manual. Kopas satu persatu dari web langsung itu masuk web scraping. Tapi itu yang secara sederhana. Nanti kita akan ada otomatis menggunakan tools untuk aplikasi spreadsheet, yaitu bisa Microsoft Excel ataupun Google Spreadsheet. Nanti akan kita bahas masing-masing. Oke, contoh agenda praktikum kita akan bahas pertama terkait stakeholder. Langsung bingung ya, apa hubungannya dengan stakeholder? Ini salah satu hasil evaluasi pembelajaran yang pernah dilakukan. Mahasiswa di JTK itu bagus sekali ngolah datanya, bagus sekali bikin aplikasinya, cuma nggak paham stakeholder yang terkait siapa saja, sehingga sasarannya agak kurang pas. Nah, hari ini kita akan bahas sekilas terkait stakeholder, dan di praktikum hari ini Anda akan diminta juga untuk menentukan stakeholder yang berkaitan dengan bidang yang nanti Anda akan olah itu siapa saja. Nanti akan saya bahas juga cara menentukan stakeholder gimana. Kemudian ada web scraping dan how-to-nya, jadi penjelasan terkait tahapan web scraping-nya bagaimana, serta nanti gimana cara makainya di aplikasi spreadsheet. Nanti akan saya tunjukkan dua macam di Google Spreadsheet dan juga Microsoft Excel. Hanya memang ada terms and condition yang lain yang akan berlaku ketika kita melakukan. Yang ketiga, kita akan bahas terkait dengan data pre-processing. Ya, kenapa? Sebuah data yang sudah Anda scraping bukan berarti langsung Anda bisa gunakan. Nanti akan Anda rasakan ketika Anda lihat datanya. Ternyata nggak bisa langsung diolah nih, harus persiapkan dulu baru bisa diolah. Nah, praktikum hari ini fokusannya adalah memberi pemahaman ke Anda bahwa data itu tidak bisa diambil mentah-mentah, harus kita olah. Baru yang terakhir akan ada penjelasan terkait dengan dalam bentuk modul. Di sana sudah ada capaian pembelajaran yang kita targetkan itu apa saja. Dan di modul kali ini itu bahas tentang seperti yang sudah ada di pertemuan pertama penjelasannya, yaitu kita mengarah untuk web scraping. Pertemuan hari ini Anda mempersiapkan untuk mengolah datanya, menarik datanya, dan memahami datanya. Itu membuat presentasi hasil olahan. Gitu ya. Jadi kalau cukup kita bahas. Tadi yang dibilang paling lama apa? Cleansing itu apa sih? Membersihkan. Yang dibersihin apanya? Informasi di dalamnya salah. Nah, yang tidak berguna itu seperti apa? Walau apa? Apa data yang tidak berguna? Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Data tidak berguna itu nggak relevan, bagus. Ada lagi yang lain? Datanya double, mantap. Ada lagi yang lain? Informasinya tidak penting, mantap, luar biasa ya. 3 ini benar, dan sebenarnya ada banyak. Intinya data cleansing seperti namanya, cleanse. Untuk membersihkan apa? Yang kotor. Nah, kotor itu apa? Ada sesuatu yang memang perlu dibersihkan. Seperti apa contohnya? Kita coba bahas. Yaitu pertama ada dummy values. Bukan berarti data dummy itu nggak boleh, boleh saja. Tapi jangan sampai dummy banget. Contoh, saya kasih contoh. Saya pernah download data dari Kaggle. Data dari Kaggle untuk lebar dan tinggi dari sebuah HP. Ada nggak kemungkinan lebar HP-nya sekian sentimeter, tingginya 0 cm?
Seumur-umur saya hidup, berapapun kali 0 pasti No. di data Kaggle ada itu. Ada yang lebih lucu lagi. Ada dia data HP juga yang dia lebar pixel untuk lebar dan tingginya. Tingginya ada sekian pixel, lebarnya 0 pixel, 2 pixel, 1 pixel. Pixel loh ya, bukan sentimeter. Seperti apa itu HP-nya? Saya pengen lihat. Nah, kalau dummy values yang dimaksud di sini bukan berarti Anda tidak boleh kritik data dummy. Boleh, asal merefleksikan dunia nyatanya. Ketika Anda bikin data dummy atau data tersebut dummy-nya dummy banget, jadi datanya udah bodoh banget. Nah, itu baru harus dibersihkan. Gitu ya. Kemudian ada data yang kosong. Kalau data kosong, Anda perlu mengisikan. Atau Anda mungkin hapuskan. Karena kenapa? Kalau data yang kosong Anda olah, mungkin malah jadi hasilnya tidak pas. Ada beberapa alasan kenapa datanya kosong. Contoh, kalau misalnya ada yang pernah main saham nih. Ada yang pernah main saham. Gak apa-apa. Tidak apa-apa, asal jangan terjerumus. Jangan sampai beli yang gorengan ya. Nah, tapi kalau memang itu sahamnya yang bagus, silakan. Gitu. Nah, kalau saham itu kan dia hanya bisa dilakukan jual beli saat jam kerja. Di luar itu, misal malam hari nggak bisa kita beli, maka kemungkinan ada kosong. Bukan berarti itu kosong berarti kita isi, enggak juga. Kalau memang itu marketnya lagi tutup, ya nggak bisa diisi. Karena memang secara dunia dari seperti itu. Tapi harus pahamin dulu kenapa bisa kosong. Kalau jelas tidak masalah. Tapi kalau tidak jelas, ada bagian field yang harusnya terisi tapi dia kosong, maka coba lakukan pengisian ataupun dihapus aja satu dulu. Pengisian secara matematis ada banyak cara. Salah satunya teknik implementasi. Nanti akan saya bahas di data transform dan data index. Ya. Terus ada field yang memiliki beragam kegunaan. Contoh, alamat. Kalau Anda dengar kata alamat, biasanya yang kebayangnya tulisannya gimana? Ada nama jalan, ada RT, ada RW, kabupaten kota, nomor pos, kode pos, mungkin ada yang masukin juga ya. Ada provinsi, itu kan sangat banyak penggunaannya. Kalau pengiriman barang, dia sampai lihat detail seluruhnya enggak. Rata-rata dia lihat cuma kode pos atau ini, sehingga sampai sana baru lihat, nomor berapa rumahnya. Gitu. Jadi satu bill bisa jadi banyak penggunaan. Nah ini yang bahaya. Gitu. Kemudian ada data yang samar. Data samar itu gimana? Data yang tidak jelas. Contoh, ada nominal rupiah. Kalau saya tuliskan dalam bentuk teks 1.133.000 rupiah. Kalau Anda olah gimana caranya? Bisa nggak? Kalau teks ya, tulisannya gitu. Nggak bisa kan? Harus apa Anda lakukan? Ubah dulu jadi data. Nah itu salah satu contoh prinsip. Karena ternyata datanya sama, jelas. Nggak kelihatan secara langsung. Maka Anda harus ubah dulu, entah waktunya dan yang lainnya. Maka ini perlu. Terus data yang berlawanan. Ada data yang dia itu maknanya beda. Contoh kredit debit. Ada yang tahu kredit dan debit? Kredit debit itu kapan kurang, kapan nambah? Yang mana yang kurang, yang mana yang nambah? Debit nambah, kredit kurang. Tergantung dari sudut pandang si nasabah, sudut pandang si perbankan. Hati-hati ya, makanya berlawanan ya. Bisa jadi maknanya beda, tergantung stakeholdernya siapanya. Bisa nambah karena sisinya sana, bisa berkurang karena sisinya sini. Gitu ya. Penggunaan yang tidak tepat. Contoh, Anda umur disimpan nggak menurut Anda? Data umur perlu disimpan nggak? Kenapa nggak? Terus yang disimpan harusnya apa? Tanggal lahir. Ya, penggunaannya nggak tepat. Ngapain disimpan umur? Tanggal lahir aja disimpan. Walaupun ini catatan ya, kalau di Indonesia tanggal lahir itu bukan data yang benar. Tapi di luar negeri, tanggal lahir, nama orang tua itu adalah dua data yang sangat penting yang tidak boleh disebar luas. Karena syarat kalau lupa kartu kredit dan segala macam dua ini. Di Indonesia masih pelanggaran aturan bisnis.
Aturan bisnisnya, transaksi hanya boleh dilakukan di jam 7 sampai jam 10. Di luar itu tidak boleh ada transaksi. Terus ada data yang dia di atas jam 10. Itu sudah melanggar aturan bisnis. Pilihannya adalah Anda hapus atau Anda konfirmasi kenapa ada transaksi di atas. Oh, itu karena antriannya panjang. Misal di supermarket, biasanya kan jam 9 itu harus tutup. Ini nggak bisa tutup karena masih ada yang ngantri untuk bayarnya. Tapi sudah nggak boleh ada yang masuk. Nah, makanya akhirnya aturan bisnisnya terlanggar karena itu. Tapi berarti tinggal ditambahin berapa menit kah? Berapa jam? Gitu. Itu ya. Penggunaan ulang primary key ya. Hati-hati. Karena kadang-kadang ada yang dia menggunakan data unik itu berulang kali sehingga dia sudah tidak jadi data unik. Membedakan satu dengan yang lainnya. Terus tidak ada identitas unik. Jadi sudah berulang tidak bagus, tidak ada pun tidak bagus. Sehingga Anda harus memberikan identifier data uniknya. Ini data pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Minimal seperti itu. Nah, ini adalah beberapa alasan kita perlu melakukan data cleansing. Sehingga nanti lihat data dari hasil studi kasus Anda memenuhi ini tidak. Kalau memenuhi, lakukannya. Oke? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum? Di sini kita coba ambil data dari web ini, course.org/bank. Banknya Anda bisa pilih bank apa. Saya ambil data dari Bank BI, Bank Indonesia. Di mana saya misal ambil datanya, nyala. Saya ambil data dari 1 September sampai 30 September. Datanya begini. Data yang ada di web ini untuk kurs dolar.org adalah data perubahan nilai rupiah per satuan waktu yang ada di masing-masing bank. Anda akan melihat datanya seperti ini untuk masing-masing mata uang. Contoh, di Senin tanggal 30 bulan 9 hari ini ya. Bulan 9 mah bulan kemarin. Saya salah, setnya salahnya bulan kemarin. Senin tanggal 30 itu harganya 1 dolar itu adalah 15.000. Untuk harga beli ada harga jual. Ini dua hal yang berbeda ya. Maksudnya apa? Kalau kita misalnya mau itu jual, Bank BI ngejual, itu maka dia harganya segini. Tapi kalau kita mau beli dari Bank BI, maka harganya segini. Nah, berarti rugi dong kalau kayak gitu. Ya kan memang untungnya di sana. Baiklah, demikianlah gambaran umum mengenai mata kuliah konsep teknologi informasi dan komunikasi yang saya ampu. Mulai dari deskripsi, metode, hingga sistem penilaian yang saya lakukan di mata kuliah ini. Mungkin sekian yang bisa saya tunjukkan. Atas perhatian Bapak atau Ibu, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.